Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu kita pada mata pelajaran simulasi komunikasi digital. Pada pertemuan pada pagi hari ini yang Zoom kurung buka C15.2 G15 kurung tutup enter. Kemudian kita mencari daripada nilai rata-ratanya, yaitu dengan cara sama dengan average kurung buka, karena adalah nilainya antok, maka C6.2 sampai dengan G6 tutup kurung enter. Saya ulangi, average kurung buka C7 sampai dengan koma tanda petik atas tuntas petik tutup titik koma titik buka, yaitu tidak tuntas tutup kurung enter. Nah, ternyata dia adalah tidak tuntas. Betul, karena nilainya adalah 5,14. Saya ulangi. Sama dengan if kurung buka I7 lebih dari sama dengan 5,5 titik 2 adalah tuntas, kemudian tanda petik tutup titik koma tanda petik buka tidak tuntas, kemudian titik tutup enter. Nah, ternyata dia tuntas. Nah, kenapa pada huruf tuntas tidak tuntas ini selalu kita buka dan kita tutup dengan tanda petik? Ya, pada rumus Excel, kalau kita memunculkan huruf itu jangan lupa selalu ditandai dengan tanda petik. Kalau angka dia langsung seperti ini, 5,5 dia langsung. Jadi tanpa harus memberikan tanda petik. Kemudian tinggal kita copy ke bawah. Oke. Saya ulangi, yaitu if kurung buka I15 lebih dari sama dengan 5,5 titik koma buka tuntas tutup titik koma buka lagi tidak tuntas tutup enter. Nah, lalu bagaimana kita menghitung daripada jumlah mata pelajaran? Yaitu dengan menggunakan rumus sama dengan sum, yaitu C6 titik 2 C15 tutup kurung enter. Jadi per mata pelajaran di sini miliknya Antok sampai dengan miliknya Sisari. Lalu bagaimana dengan rata-ratanya? Sama dengan average sama dengan if kurung buka, yaitu golongan, yaitu C5 ya, sama dengan tanda petik golongan 1 tutup petik titik koma tanda petik lagi ketik, yaitu tetap tutup petik titik koma buka lagi, yaitu tidak tetap tutup, kemudian tutup kurung, kemudian enter. Nah, dia secara otomatis. Saya ulangi, sama dengan if, yaitu di bawahnya punya Pamela, yaitu C6 sama dengan, yaitu golongan 1 titik koma tanda petik, yaitu tetap tutup titik koma buka lagi, yaitu tidak D5 sama dengan tanda petik, yaitu tetap tutup
titik koma 500.000 titik koma 300.000 kurung tutup. Nah, di sini kita bisa melihat kalau dia menggunakan huruf tanda petik, kalau dia menggunakan angka tanpa diawali atau ditutup dengan tanda petik, setelah itu enter, dia otomatis. Saya ulangi, if kurung buka D6 sama dengan tanda petik tetap tutup titik koma 500.000 titik koma 300.000 kurung enter. Tinggal kita copy atau kita drag ke bawah. Nah, ini. Kemudian mencari daripada nilai tunjangan. Di mana nilai tunjangan di sini didasarkan pada statusnya. Kalau dia statusnya kawin, maka dikalikan dari 10%. Yaitu kita bisa memasukkan rumus, yaitu sama dengan if kurung buka pada status yaitu F5 sama dengan tanda petik kawin tutup tanda petik titik koma, kita kalikan gaji pokoknya yaitu 10% kurung tutup titik koma 0 enter. Nah, ternyata dia adalah 300.000. Nah, lalu bagaimana dengan gaji pokok? Kalau kita melihat ketentuannya, gaji pokok itu adalah penjumlahan dari jumlah gaji itu penjumlahan gaji pokok dan tunjangan sama dengan E5 ditambah dengan G5 enter. Nah, dia sudah ketemu. Tinggal kita tarik ke bawah saja. Nah, sudah ketemu. Bagaimana kita menentukan pegawai tetap dan honornya? Nah, kalau mungkin sedikit kita bisa melihat secara visual, kita tetapkan. Tetapi kalau jumlahnya sudah ratusan atau ribuan, ini mau nggak mau kita harus menggunakan rumus daripada pada Microsoft Excel, yaitu sama dengan count if kurung buka, karena di sini adalah letaknya pada kolom D5 sampai dengan D12 titik koma petik yaitu tetap tutup kurung tutup enter. Nah, saya ulangi, if Nah, bagaimana kita menentukan dari honor? Yaitu dengan rumus sama, yaitu sama dengan count if D5 sampai dengan D9 titik koma tanda petik honor tutup enter. Nah, ini nanti secara otomatis akan muncul. Nah, ini merupakan adalah tugas yang pertama dan tugas yang kedua, dimana tugas ini seharusnya Anda kumpulkan pada minggu ini, karena ini tugas yang lumayan dan saya lihat banyak sekali di antara kalian yang belum mengumpulkan tugas tersebut. Oleh karena itu, tugas 1, tugas 2 atau tugas pada pertemuan minggu lalu, ini tugas 1, tugas 2, silahkan Anda kumpulkan dalam bentuk file, kemudian kirimkan ke email saya, yaitu aribowoanas@gmail.com. Sekali lagi, tugas minggu lalu dikumpulkan terakhir hari ini pada dalam bentuk file pada alamat email saya, yaitu aribowoanas@gmail.com. Nah, ini adalah tugas kalian pada pertemuan minggu yang lalu. Sedangkan tugas pada pertemuan minggu ini sama, kalian akan disuguhi atau disuruh mengerjakan tugas dalam bentuk penjumlahan dan sebagainya dengan menggunakan rumus Excel. Silahkan dikumpulkan dalam bentuk file paling lambat minggu depan pada alamat email saya, yaitu di aribowoanas@gmail.com. Sekali lagi, silahkan dikumpulkan.
Baik, mungkin itu pertemuan kita pada pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.